Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai one tile test uji pihak kiri dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 atau H0-nya itu berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan bunyi H alternatifnya itu lebih kecil. Beda dengan uji dua pihak yaitu bunyi hipotesisnya itu sama dengan, di sini itu lebih besar atau sama dengan. Jadi itu ya perbedaannya dari perbandingan antara satu pihak dan dua pihak. Baik, saya akan memberikan contoh soal, yaitu seorang peneliti ingin menguji daya tahan lampu merek A. Jadi ada lampu merek A, ini kita akan menguji daya tahannya ya. Kita ambil sampel 30 buah secara random. Kemudian si peneliti ini ingin menguji apakah benar daya tahan lampu merek A ini itu paling sedikit 700 jam. Nah, ini hipotesisnya, paling sedikit 700 jam. Artinya 700 jam ke atas, maka hipotesis yang bisa kita bangun adalah H0 mu lebih besar atau sama dengan 700 jam. Terus kalau misalnya ini tidak benar, hipotesis ini tidak benar, maka H alternatifnya adalah lebih kecil dari 700 jam. Nah, ini adalah hipotesis yang dibangun. Oke, dari 30 lampu yang diambil secara random setelah diuji, ini datanya ya. Misalnya lampu pertama sampai dengan lampu kedua, lampu ke-30, lampu pertama 450 jam, lampu kedua 540 jam, dan seterusnya. Dan saya sudah input di SPSS datanya ya. Bagi teman-teman yang belum paham cara inputnya, caranya masuk dulu ke variabel view. Buat variabelnya terserah nama variabelnya apa, yang jelas tidak boleh ada spasi. Ini saya asumsikan daya tahan lampunya ini yaitu dengan variabel X. Kemudian labelnya kita beri nama daya tahan lampu ya. Lalu pastikan ukurannya adalah scale. Setelah ini kita masuk ke data view, lalu masukkan datanya ke sini. Oke. Baik, lalu kita masuk ke analisisnya atau cara mengolah data ini dengan aplikasi IBM SPSS dengan hipotesis tadi lebih sedikit 700 jam, masuk ke analyze, lalu compare means, masuk ke one sample t-test. Setelah muncul seperti ini, masukkan variabel daya tahan lampu ini ke test variabel, kemudian ke test value-nya ini diisi dengan hipotesis kita tadi, mengatakan bahwa 700 ya, lebih paling kecil 700 jam atau bisa lebih dari 700 jam. Ini 700, langsung pilih oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini terdapat T hitung minus 6,073. Seperti biasa, kita akan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Bedanya dengan uji dua pihak,
uji satu pihak khususnya yang pihak kiri memiliki ketentuan seperti ini. Nah, kita buat grafik atau gambar seperti ini. Wilayah penolakan H0 untuk uji pihak kiri ini akan ada di sebelah sini. Patokannya adalah minus T-tabel. Patokannya itu minus T-tabel. Lalu ke kiri semua itu daerah penolakan, sedangkan sebelah kanan itu adalah daerah penerimaan H0. Sehingga jika minus T-tabel ini lebih kecil atau sama dengan T hitung, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Oke, tadi kita lihat di output di sini nilai T hitung adalah minus 6,073 dengan derajat kebebasan itu 29. Ini didapat dari N-1. Tadi N-nya itu ada 30 dikurang 1 yaitu 29. Maka di T-tabel kita akan menentukan T-tabel, kita lihat 20. Kemudian cari 0,05 berarti akan bertemu di sini 1,699. Ini adalah nilai T-tabel. Kita masukkan ke gambar tadi. Nah, ini ya, tadi di ketentuannya itu minus T-tabel. Jadi kita akan masukkan ke sini minus 1,699. Ini adalah minus 1,699. Kalau misalnya T hitung ada di wilayah ini, artinya H0 diterima. Kalau sebaliknya T hitung di wilayah ini akan ditolak. Tadi kita mendapatkan nilai T hitung sebesar minus 6,073. Minus 6,073 minus 6,073 ini ada di sini, perkiraannya ada di sini, artinya T hitung ada di wilayah penolakan H0. Jadi bisa disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H alternatif diterima. Ini ditolak dan ini H alternatif diterima. Jadi pernyataan produsen lampu yang menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A paling sedikit 700 jam itu ditolak karena H alternatif yang diterima, maka dapat dinyatakan bahwa daya tahan lampu lebih kecil dari 700 jam. Nah, seperti itu ya. Jadi ini cukup mudah ya, sama seperti uji dua pihak, sama yang membedakannya hanya saat pengujian hipotesis di sini. Untuk pihak kiri ada di sebelah kiri daerah penolakannya. Kalian bisa menduga bahwa uji pihak kanan akan di daerah penolakan HO-nya ini akan ada di sebelah kanan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Adapun jika ada kesalahan kata atau diksi yang mungkin tidak baik, mohon maaf atas kekeliruan tersebut. Dan terima kasih telah bersedia menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.